Oke, keluarga gitu. gini, mungkin lebih tepatnya adalah dibandingin di tahun 2024 yang filmnya punya genre yang gitu-gitu aja, buat gue pribadi Kakak Bos tuh punya satu unique selling point yang cukup beda dan sangat enjoyable aja gitu kan, buat aku sih Yan. Hai, welcome to Deflick bareng gue Rabi dan di sebelah gue ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gue dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Tapi pada video ini akan sedikit berbeda nih Han. Aku kan biasanya di Deflick episode sebelumnya bahas sutradaranya siapa, pemainnya semuanya segala macam, terus panjang segala macam. Pada video ini cukup singkat nih Han, karena bagi siapapun yang udah nonton video ini, siapapun muncul di video YouTube kalian segala macam, aku pengen ini sih Han, cuma pengen ngomong menyarankan coba deh nonton film ini, yaitu film Kakak Bos. Film Kakak Bos ini sebenarnya udah tayang di bioskop tanggal 29 Agustus 2024, terus tayang di Netflix pada tanggal 9 Januari. Dari segi penonton ya sesuai perkiraan di bawah 1 juta, yaitu di 859.190 penonton. Tapi kenapa awalnya aku juga nggak terlalu niat bikin video ini sebenarnya. Cuman aku cuma pengen apresiasi lah terhadap film ini. Sutradaranya si Adi Kriting dan penulisnya juga Adi Kriting. Jujur awalnya aku nonton film ini Han, ini kan cuma karena iseng doang gak sih? Iseng doang dari kayak Dia mau jadi Netflix kita jadi kayak wah kepo nih. iya kayak bahkan kamu awalnya nggak niat kan? Iya. Nggak niat gitu. Sama gue juga awal nonton film ini kayak film apaan sih kayak gitu, apakah komedinya gimana, tapi balik lagi ada imajinasinya itu yang bikin wah pasti walaupun nggak laku, nggak terlalu laku, pasti bakal punya apa ya, unique selling point aja gitu sih. Jadi pas nonton film ini ya aku jujur gue no expectation at all, benar-benar gak ada ekspektasi sama sekali. Kita berdua nonton ya 1 jam sekian, dan surprisingly it turn out bisa dibilang bagus dan enjoy. Iya sih. Aku juga nggak nyangka sih. Gak nyangka, jujur itu salah satu gak nyangka. Oke. Apakah karena mungkin karena kitanya nggak ada ekspektasi sama sekali, jadi kita kayak ya udah nonton aja, atau emang aku ngerasa kayak ini film it's good gitu, enjoyable gitu. Menurut kamu gimana? Iya, sama sih. Aku pikir ya kamu bilang ya, aku awalnya nggak terlalu tertarik untuk nonton filmnya gitu kan. Terus kayak ternyata filmnya seru ya gitu. Meaningful aja, bener gitu. Ternyata filmnya lucu, meaningful itu sih. Enak lah, maksudnya enjoyable lah untuk ditonton gitu. Dan gak terlalu berat gimana segala macam, tapi komedinya dapet. Nah oke. Aku sedikit cerita dulu. Kalau misalkan film ini mirip kayak Ngeri-Ngeri Sedap, Iya. bedanya kalau Ngeri-Ngeri Sedap itu lebih ke Batak, kalau ini benar-benar membawa cerita dari sisi orang timur. Terus film ini menggambarkan sebuah stigma yang ada di Indonesia, di mana orang timur itu biasanya ya dia kan galak, keras. Struktur muka mereka nggak sih? Iya, Mungkin dikit kelihatan. Iya. Kayak serem gitu. iya guys, lagi nggak ngapa-ngapain, itu udah serem gitu, udah wah jadi ciut gitu orang. Nah tapi di film ini tuh sedikit memperlihatkan ada satu sisi yang lain yang kita nggak lihat gitu. Karena walaupun tadi kita bilang mereka tuh galak, mereka keras, mereka tuh nyeremin segala macem, tetapi kalau namanya udah keluarga, sesama keluarga mereka, atau lu udah dianggap keluarga, itu tuh solid parah sih kan. Tahu gak sih kayak Godfrey tuh yang benar-benar kalau hubungannya dengan keluarga tuh benar-benar aduh gimana ya, bener solid gitu. Benar-benar Keluarga itu nomor 1. ya keluarga nomor 1 segala macam. Apalagi ketika si pemeran utamanya si Godfrey ini punya anak, itu yang stigma orang timur tuh hilang aja gitu. Itu mau lu orang timur kayak mau orang apa kayak, ketika lu punya anak tetap lu tuh seorang bapak, dan berat segala-galanya orang timur, sekeras-kerasnya orang timur, ketika dia punya anak, apalagi anaknya yang benar-benar disayangin, lu juga gitu. Bahkan si Gasfred ini kan penagih utang itu, security guard, sebenarnya security guard gitu lah pokoknya, yang segitu, tapi rela ganti profesi biar apa, supaya bikin anaknya bangga gitu. Itu sebuah momen yang mengharukan sih buat aku gitu. Jadi kayak kalau dibandingin drama lain, mungkin kalau
drama-drama lain kan ada yang father daughter moment tuh ada gitu kan. Cuma bedanya nih ya versi orang timur aja gitu. Jadi buat aku is enjoyable, menarik, terus dari segi komedi aku bilang no comment, komedinya karena lucu sih. Pasti ada Ernest, ada Muhammad Al-Katiri, ada Abdurra, Ari Kritian, Luis Pula segala macam. Jadi ya kalau komedi ya aku nggak banyak ngomong sih, no comment aja gitu. Dari kamu ada tambahan? Iya, mungkin gini kali ya, ngasih stigma. Biasanya kan kalau misalkan Asian parents itu kan kayak susah untuk ngomong, I love you kan ya, gitu kan, kamu. Nah, tapi kalau di sini tuh justru ngasih lihat orang biasanya yang kita lihat, orang timur itu keras, tapi justru ternyata sebenarnya mereka itu kalau sama keluarga itu sesayang itu ya, justru sisi lembutnya tuh justru ketika dia sama keluarganya gitu. Dia menurut aku kayak, "Oh, ternyata orang timur tuh kayak gitu ya," gitu, dan kayak nggak semua yang terlihat serem, kalau sebenarnya mereka cuman ya terlihat serem doang, tapi sebenarnya hatinya tuh baik. Iya. Oh, by the way aku juga suka sama, pemeran utamanya, pemeran utamanya Ceweknya. dia aktingnya bagus loh, aktingnya bagus. Ini dia pertama kalinya nggak sih main film? Ya itulah pokoknya si pemeran ceweknya utamanya itu loh, pemeran utamanya si anak itu menurut aku dia aktingnya bagus. Bagus. Natural sih, natural, nggak kaku. Untuk orang yang kayaknya dia baru-baru nggak sih main? Ya mungkin kali ya. Iya, maksudnya namanya si Glory Hillary. Ya maksudnya belum seterkenal yang lain gitu, tapi dia kayak menurut aku dia maininnya good job. Iya, sebetulnya dia anak teater ya. Iya, mungkin. Karena dia bener-bener nggak kaku. Iya, dia nggak. Iya bener natural parah sih. Mungkin itu aja sih di video ini cukup pendek karena aku nggak mau ngomong banyak, aku nggak mau cerita banyak karena lebih pengen coba deh lu nonton deh film ini Kakak Bos. Dibilang bagus banget juga. Bukan yang bagus-bagus banget, tapi ya emang apa ya, cocok untuk ditonton sama keluarga. Gini, mungkin lebih tepatnya adalah dibandingin di tahun 2024 yang filmnya punya genre yang gitu-gitu aja. Buat gue pribadi Kakak Bos tuh punya satu unique selling point yang cukup beda dan sangat enjoyable aja gitu kan buat aku sih kan. Ya udah mending lu nonton deh gitu. Cobain aja nonton. Kalau misalkan emang tengah jalan bosen, ya udah tinggal ganti film lain gitu. Cuman gua harap siapapun yang lihat video ini coba deh lu nonton deh Kakak Bos gitu. Oke, mungkin itu udah sekian aja ya. Oke, cukup singkat video ini. Sekian dari kita. Until next time, see you and I see you.